Tim identifikasi Inafis Polres Cirebon Kota Senin siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelku. So gimana kabar kalian guys? Semoga aku harap baik-baik saja ya guys. Nah oke, jadi di video kali ini kita akan flashback ke tahun lalu, tepatnya di tahun 2016 silam. Ada kejadian memilukan dari sepasang kekasih asal Cirebon, yaitu bernama Eki dan Vina. Pasalnya mereka ini dibunuh hanya karena masalah asmara guys. Nah sebenarnya aku tahu kasus ini juga baru-baru ini ya guys. Aku kayak baca di postingan Facebook itu, dan setelah aku baca itu kayak wah gila sih, ini sih bocah 16 tahun diperlakukan demikian. Dan yang menjadikan kasus ini unik itu guys, bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi juga jin korinya si Vina ini merasuki temannya si Vina, dan dia itu mengungkap siapa pelakunya dan juga kronologinya seperti apa gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya guys mengenai kasus ini, karena kasus ini juga udah terjadi tahun 2016 silam. Tapi ya pasti juga ada yang belum tahu gitu, dan ya aku harap kalian enjoy the video dan mari kita bahas. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kita terlebih dahulu mengetahui profil dari korban ini ya guys. Oke, jadi yang pertama ini adalah Muhammad Rizky Rudiana atau yang biasa dipanggil Eki, merupakan remaja yang berusia 16 tahun asal Cirebon. Yang kedua yaitu Vina Dewi Arsita atau biasa dipanggil Vina. Dia ini juga sama kayak Eki, berusia 16 tahun dan dari asal Cirebon juga. Dan diketahui bahwa Eki dan Vina ini merupakan sepasang kekasih gitu. Nah, sekedar informasi aja ya guys, bahwa awal mula kasus ini karena si Eki ini sering mengajak si Vina ini ke tongkrongannya Eki, di mana tongkrongannya Eki ini merupakan anggota geng motor gitu. Nah, dan benar saja beberapa anggota dari geng motor ini ada yang menyimpan rasa kepada si Vina, alias suka sama si Vina. Hari demi hari berjalan, mungkin karena saking gedeknya kali ya, Vina ini digodain oleh beberapa anggota geng motor tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari si Vina ini meludahi salah satu dari anggota geng motor tersebut yang bernama Egi. Namanya ini memang hampir mirip ya guys, Eki dan Egi. Kalau Eki ini korban, kalau Egi ini adalah pelakunya. Nah, dan semenjak hari itu juga rasa suka Egi terhadap Vina ini berubah menjadi dendam yang berujung malapetaka, dan ini juga menjadi awal kisah tragis dari Eki dan Vina. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul jam 10 malam WIB, si Vina dan Eki ini dan juga beberapa temannya ini mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Jadi mungkin ya mereka itu mau hangout gitu kan, ya biasa anak muda hari Sabtu malam minggu gitu pasti si Eki ini ngapel si Vina kan gitu. Oh ya, sebelumnya kronologinya ini aku ambil dari pengakuan para pelaku setelah diadakannya rekonstruksi kejadiannya ya guys. Nah, waktu melintas di depan SMP Negeri 11 Cirebon, beberapa pelaku yang waktu itu juga lagi nongkrong melempari batu kepada rombongan si Eki dan Vina ini. Nah, lolos dari lemparan batu tersebut kan, akhirnya anggota geng motor ini mengejar rombongan Eki dan juga Vina. Vina dan Eki yang waktu itu berada di paling belakang rombongannya terkejar oleh anggota geng motor ini di atas jembatan layang talun. Dengan segera anggota geng motor ini langsung memepet motor yang ditumpangi oleh Eki dan Vina, sedangkan teman-temannya si Eki ini dibiarkan kabur gitu. Karena ya memang tujuan mereka itu awalnya memang mengincar Eki dan juga si Vina gitu. Nah, kemudian nih guys, salah satu dari anggota geng motor tersebut memukul Eki dengan menggunakan semacam balok itu, dan juga menendang hingga Eki dan juga Vina ini tersungkur ke arah kiri jalan di jembatan layang talun tersebut. Nah, di tempat tersebut Eki dan Vina ini dianiaya sampai tidak berdaya guys. Dan gak sampai di situ, si Vina dan juga Eki ini akhirnya dibawa oleh geng motor ini ke tempat sepi, yaitu kembali lagi ke TKP awal di depan SMP Negeri 11 Cirebon, tepatnya di belakang showroom mobil di seberang jalan SMP Negeri 11 Cirebon tersebut. Nah, di tempat tersebut akhirnya kejadian yang sangat mengerikan terjadi ya guys, di mana anggota geng motor tersebut menghajar Eki dengan menggunakan benda tumpul yaitu balok tadi, dan si Eki ini sampai meninggal dunia. Nah, di waktu yang bersamaan nih guys, mereka juga melakukan hal yang demikian kepada si Vina. Dan akhirnya si Vina ini kan tidak kuat kan, dan dia itu pingsan. Si Vina ini belum meninggal, dia masih pingsan. Dan setelah si Vina ini pingsan, mereka itu mengangkat tubuh Vina ini ke samping tubuhnya si Eki, yang saat itu Eki ini kondisinya sudah meninggal dunia. Dan setelah itu diketahui bahwa 11 pelaku ini, mohon maaf, meruda paksa Vina secara bergilir. Nah, dan setelah selesai nih guys, akhirnya para geng motor ini membawa kembali jasad Vina dan juga Eki ini ke jembatan layang talun di lokasi awal mereka menjatuhkan keduanya. Nah, dan ini tuh dijadikan alibi supaya kelakuan bejat mereka ini tidak diketahui. Jadi supaya orang-orang itu ngertinya si Vina dan Eki ini meninggal karena kecelakaan gitu, bukan karena pembunuhan.
Dan ya niat mereka ini sukses guys, karena setelah ditemukan jasad Egi dan juga Vina, keluarga Egi maupun Vina ini tidak menganggap bahwa itu merupakan pembunuhan, dan ya mereka menganggap itu sebuah kecelakaan gitu. Dan akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2016 tersebut, Egi dan juga Vina dimakamkan. Tapi tunggu dulu, itu belum berakhir karena tidak semudah itu Ferguson. Karena diketahui bahwa teman-teman Egi yang saat itu juga ikut mengendara bersama si Egi ini akhirnya melapor kepada polisi bahwa kematian Egi dan juga Vina merupakan pembunuhan oleh geng motor, bukan karena kecelakaan biasa gitu. Nah, mereka ini kan menjelaskan kronologinya dari A sampai Z gitu kan. Dan mereka juga tahu bahwa geng motor tersebut merupakan geng motornya si Egi. Nah, dan di saat penyelidikan berlangsung ini guys, ada laporan juga bahwa di sini ada semacam paranormal experience di mana teman si Vina ini kerasukan mungkin jin korinya si Vina ini ya guys, dan mengungkapkan pelaku serta kronologi kejadiannya. Dan kejadian tersebut juga sempat direkam oleh pihak keluarga, dan ya seperti ini rekamannya. Siapa dia? Anaknya polisi ini Dede nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh? Enggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Terlebih kalau sudah menjelang waktu malam gitu. Untuk para cowok nih ya, jangan sering-sering, atau kalau bisa nggak usah sama sekali membawa cewek kalian ke tongkrongan gitu, karena ya kita ini nggak tahu sifat asli dari teman-teman kita gitu. Oke, jadi berhubung ini juga udah lumayan panas ya guys, ini aku take videonya di luar rumah. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Dan juga yang mau mutualan dengan aku di Instagram boleh banget @danang.irfan_. Nanti aku follow back. Dan jangan lupa juga buat klik like, comment, share, dan subscribe ke channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. And see you on the next video.